Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fikri Zulfikar. Saya di sini akan menjawab soal tugas mata kuliah administrasi dakwah. Soal yang pertama itu peran dakwah dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan dakwah. Administrasi dakwah adalah suatu proses pengelolaan yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan dakwah. Dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan dakwah, peran administrasi dakwah sangatlah penting. Berikut ini adalah beberapa peran dakwah dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan dakwah. Pertama yaitu meningkatkan efektivitas dakwah dengan adanya administrasi dakwah yang baik, maka dakwah dapat dilaksanakan dengan lebih efektif dan tepat sasaran. Hal ini karena administrasi dakwah dapat membantu perencanaan dan pengorganisasian pelaksanaan dan pengawasan kegiatan dakwah. Yang kedua yaitu meningkatkan kinerja pegawai. Administrasi dakwah dapat membantu dalam meningkatkan kinerja pegawai yang terlibat dalam kegiatan dakwah. Hal ini karena administrasi dakwah dapat membantu dalam pengaturan tugas dan tanggung jawab pegawai serta memberikan panduan dan arahan yang jelas dalam pelaksanaan kegiatan dakwah. Yang ketiga yaitu peningkatan pelayanan kebutuhan rohani jamaah. Administrasi dakwah dapat membantu dalam meningkatkan pelayanan kebutuhan rohani jamaah. Hal ini karena administrasi dakwah dapat membantu dalam perencanaan pengorganisasian kegiatan dakwah yang sesuai dengan kebutuhan spiritual jamaah. Dan yang keempat yaitu meningkatkan profesionalisme dalam dakwah. Dengan adanya administrasi dakwah yang baik, maka dakwah dapat dilaksanakan dengan lebih profesional. Hal ini karena administrasi dakwah dapat membantu dalam pengaturan secara manajerial organisasi dakwah sehingga dapat dilaksanakan lebih teratur dan terarah. Dan yang kelima yaitu penggunaan teknologi. Administrasi dakwah juga dapat memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan dakwah. Misalnya penggunaan sistem basis atau aplikasi manajemen dakwah dapat membantu dalam mengelola informasi anggota kegiatan dakwah dan laporan keuangan secara lebih efisien. Dan administrasi dakwah memegang peranan yang sangat penting dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan dakwah. Dengan adanya administrasi dakwah ini yang baik, maka dakwah dapat dilaksanakan lebih efektif dan tepat sasaran dan profesional. Dan soal yang kedua yaitu format administrasi dakwah dalam menghadapi perkembangan zaman. Dalam menghadapi perkembangan zaman, format administrasi dakwah juga perlu mengikuti perkembangan tersebut agar tetap relevan dan efektif. Berikut ini adalah format administrasi dakwah yang dapat diterapkan dalam menghadapi perkembangan zaman. Yang satu yaitu pemanfaatan teknologi informasi. Administrasi dakwah dapat memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan dakwah. Penggunaan platform digital, situs web dan media sosial, dan aplikasi mobil dan alat komunikasi modern lainnya, dan dapat digunakan untuk menyebarkan informasi dakwah, berinteraksi dengan masyarakat, mengelola database anggota, memantau perkembangan kegiatan dakwah. Dan yang kedua yaitu penyusunan rencana strategi digital. Administrasi dakwah perlu menyusun rencana strategis ini yang mencakup aspek digital dalam melaksanakan dakwah. Hal ini meliputi penetapan tujuan digital yang spesifik, perencanaan kegiatan digital yang terukur, alokasi anggaran yang memadai untuk mengembangkan teknologi informasi, dan pelatihan bagi anggota dakwah untuk memanfaatkan teknologi digital dengan lebih efektif. Dan yang ketiga yaitu penggunaan media digital. Administrasi dakwah juga dapat memanfaatkan media digital seperti video, podcast, blog, dan platform live streaming untuk menyampaikan pesan-pesan dakwah kepada audiens yang lebih luas. Dengan memanfaatkan konten multimedia yang menarik, dakwah dapat mencapai audiens yang beragam dan memaksimalkan dampak dakwah yang disampaikan. Dan yang keempat yaitu peningkatan literasi digital. Administrasi dakwah perlu memberikan pelatihan dan pendidikan kepada anggota dakwah mengenai literasi digital. Hal ini meliputi penggunaan teknologi informasi, manajemen data, dan keamanan cyber, pemanfaatan platform digital, dan kemampuan komunikasi yang efektif melalui media sosial, dan alat digital lainnya.
Yang kelima yaitu monitoring dan analisis data. Administrasi dakwah dapat menggunakan alat analisis data untuk memonitor dan menganalisis kinerja kegiatan dakwah dengan menganalisis data yang dihasilkan dari platform digital seperti jumlah pengunjung situs web, interaksi di media sosial, atau tingkat partisipasi dalam program dakwah online. Administrasi dakwah dapat mengidentifikasi tren evaluasi, efektivitas, dan mengambil langkah-langkah perbaikan yang diperlukan. Dan yang keenam yaitu kolaborasi dan jaringan. Administrasi dakwah dapat memanfaatkan teknologi digital untuk membangun kolaborasi dan jaringan dengan organisasi dakwah lainnya di tingkat lokal maupun nasional maupun internasional. Kolaborasi ini dapat melibatkan pertukaran pengalaman, peningkatan kapasitas, dan pengembangan program dakwah bersama yang lebih efektif. Dan dengan mengadopsi format administrasi dakwah ini yang sesuai dengan perkembangan zaman dan teknologi, organisasi dakwah dapat menjalankan kegiatan dakwah dengan lebih efisiensi dan mencapai audiens yang lebih luas dan meningkatkan dampak positif dakwah yang dilakukan. Mungkin cukupkan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.